Jumpa lagi bersama Alta TV, yuk simak novel audio Menantu Pahlawan Negara. Alta TV mantap. Menantu Pahlawan Negara, bab 51 sampai bab 55. Bab 51 Pesta Pindah Rumah. Ternyata, ketika tadi pagi Ardika dan Luna pergi ke grup Agung Makmur, Desi juga ikut keluar. Kemarin, Desi bilang ingin mengadakan pesta pindah rumah untuk mengundang teman dan tetangga yang dulu untuk makan. Hari ini, dia keluar untuk mencari tempat. Dia tentu saja tidak berani pergi ke restoran Gatot Kaca. Desi pernah mendengar bahwa Hotel Puritama lumayan terkenal, jadi dia pergi ke sana. Ternyata, setelah ditanya, harga paling murah untuk satu meja mencapai 10 juta. Desi rencananya ingin memesan 20 meja. Kalau begitu, dia harus menghabiskan 200 juta. Itu hanya biaya pemesanan, tidak termasuk biaya minuman. Selain itu, tamu undangannya kebanyakan para parubaya dan yang sudah tua. Desi harus mengundang penyanyi untuk tampil dan meramaikan suasana. Dengan begitu, dia harus menghabiskan 400 juta. Desi tidak ingin menghabiskan uang sebanyak itu, dia pun bersiap untuk pergi mencari tempat lain. Pada saat ini, Desi kebetulan bertemu dengan rekan kerja di rumah sakit yang dulu. Rekan kerja itu dan keluarganya juga datang melihat hotel ini. Anak dan menantu rekan kerja itu cukup mapan. Mereka ingin mengadakan acara ulang tahun untuk rekan kerja Desi. Desi dan rekan kerjanya itu sempat berselisih. Ketika mendapatkan kesempatan, dia terus menyindir Desi. Dia bilang kalau Desi berlagak kaya. Ketika pulang ke rumah, suasana hati Desi menjadi buruk. Ketika Luna memberitahu kabar baik, Desi pun akhirnya tersenyum. Ayo makan saja, dia akan baikan setelah beberapa hari. Aku sudah terbiasa selama beberapa tahun ini. Meskipun merasa sedih, Jaki yang duduk di kursi roda tidak bisa melakukan apapun. Luna tentu saja tidak nafsu makan lagi. Dia meletakkan alat makannya, kemudian berjalan ke arah kamar. Kenapa kalian masuk? Jangan ganggu aku tidur. Desi sedang berbaring dengan kesal di atas ranjang. Melihat anak dan menantunya masuk, dia pun menunjukkan ekspresi masam. Bu, kenapa kamu marah? Anak dan menantumu ini lebih hebat dari rekanmu itu. Lihat saja. Aku sudah jadi wakil manajer umum, Ardika juga membelikan perabot seharga puluhan miliar untuk rumah ini. Luna memeluk Desi sambil tersenyum. Desi pun dibuat tertawa olehnya, dia juga mencubit pipi Luna. Luna tiba-tiba mengeluarkan satu kartu bank, lalu diberikan kepada ibunya sambil berkata, Bu, ini adalah hasil tabunganku dari masa kuliah sampai sekarang, sekitar 400 juta lebih. Kamu pakai saja untuk memesan tempat di Hotel Puritama. Aku mengadakan pesta pindah rumah untuk pamer, jadi nggak boleh menggunakan uangmu. Kita cari restoran kecil saja, orang tuamu ini masih punya sedikit tabungan. Desi yang merasa tidak enak segera mengembalikan kartunya. Bu, baguslah kalau kamu bisa berpikir seperti itu. Luna berkata, tapi, kita tetap harus mengadakan pesta pindah rumah di Hotel Puritama. Biar rekan ibu itu tahu, kalau anak dan menantu ibu juga hebat. Biar mereka merasa malu. Ibunya dipermalukan, jadi Luna tidak mungkin diam saja. Aduh, apanya merasa malu. Mereka membayar satu meja 20 juta. Meskipun kita memesan satu meja 10 juta, tetap saja mempermalukan diri sendiri. Desi melambaikan tangannya dan berkata, sudahlah, nggak usah ungkit lagi. Luna tiba-tiba merasa kecewa. Uangnya hanya cukup memesan meja seharga 10 juta. Bu, kalau mereka pesan satu meja 20 juta, kita pesan yang 40 juta saja, ucap Ardika. Desi memelototinya dan berkata, bicara apa kamu? Memangnya kita punya uang sebanyak itu? Ardika berkata, aku kebetulan kenal dengan bosnya Hotel Puritama, dia juga memiliki utang budi denganku. Aku akan menyuruhnya untuk memberikan diskon menjadi 10 juta per meja. Nggak usah membual, memangnya utang budi sebesar apa? Mana mungkin memberikan diskon 40 juta menjadi 10 juta. Yang ada kita malah dihajar. Desi dan Luna langsung memelototinya. Mereka merasa hal ini tidak masuk akal. Ardika memang sedang membual, karena dia tidak kenal dengan bosnya Hotel Puritama. Hamun, selapa suruh Ardika punya uang. Dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan satu panggilan telepon. Dia hanya perlu membual dulu, agar ibu mertua dan istrinya senang setelah itu, Ardika akan menyelesaikannya. Serius, aku akan meneleponnya sekarang. Setelah keluar dari kamar,
Ardika menelepon Jessica untuk memesan ruangan pesta besar di Hotel Puritama seharga 40 juta per meja. Tak lama kemudian, Ardika kembali berjalan masuk. Temanku sudah setuju, hanya perlu satu panggilan telepon. Bab 52 mantan rekan kerja yang jahat. Serius, Desi masih merasa curiga. Namun, sebelum memastikan hasilnya, dia tidak akan menyangkal ucapan Ardika sepenuhnya. Sebelumnya, fakta sudah membuktikan bahwa banyak teman-teman aneh yang muncul tiba-tiba di sisi menantunya ini. Luna memilih untuk percaya pada Ardika. Gini saja, Ardika, nanti sore kamu temani ibu untuk memesan tempat di Hotel Puritama. Aku akan pergi ke lokasi proyek. Baik, Ardika pun menyetujuinya. Kemudian, Ardika keluar dari villa dan memanggil 2 orang korps taring harimau. Sejak kemarin sore, satu tim prajurit mulai bertugas untuk keamanan kompleks Villa Bumantara. Ardika memberikan 2 batang rokok, lalu berkata, ketika istriku keluar, kalian harus ikut untuk melindunginya. Tapi, jangan sampai ketahuan kalau terjadi sesuatu, selesaikan sebisa mungkin. Kalau nggak bisa, telepon aku. Ardika harus menemani Desi ke hotel untuk reservasi tempat, jadi dia tidak bisa mengikuti Luna. Namun, Ardika juga tidak tenang kalau Luna pergi tanpa perlindungan. Dia pun menyerahkan tugas ini kepada prajurit korps taring harimau. Kemarin, Ardika sudah memperhatikannya. Dari Kapten Abdul hingga prajurit tingkat bawah, korps taring harimau merupakan prajurit elit dengan kualitas militer yang sangat baik. Ketika bertemu kondisi berbahaya tingkat rendah, para prajurit ini masih bisa menyelesaikannya. Tuan, melindungi Anda dan keluarga Anda adalah kewajiban kami. Tapi, kami nggak boleh merokok selama menjalankan tugas, ini adalah aturan. 2 orang prajurit itu memberi hormat kepada Ardika, tapi tidak menerima rokok dari Ardika. Meskipun mereka tidak tahu identitas Ardika, Abdul sudah memberi perintah kepada mereka. Dalam situasi penting, meskipun mengorbankan nyawa sendiri, mereka harus melindungi Ardika dan keluarganya. Baik, Ardika mengangguk dengan puas. Setelah memberikan nomor telepon kepada 2 orang prajurit itu, Ardika kembali ke Villa Cakrawala. Dia melihat Luna sudah berjalan keluar. Luna sama sekali tidak ingin berleha-leha selesai makan, dia tidak istirahat, melainkan langsung pergi ke lokasi proyek kompleks Prime Melati. Setelah Luna pergi dari kawasan villa, 2 orang prajurit itu segera mengikutinya diam-diam. Luna tentu saja tidak menyadarinya. Tak lama kemudian, Desi juga sudah keluar. Ardika membawanya pergi ke Hotel Puritama. Sepanjang jalan, Desi sangat menantikannya. Dia akan memesan ruangan dengan harga 40 juta per meja dan mempermalukan keluarga mantan rekan kerjanya. Namun, setelah sampai di depan Hotel Puritama, Desi mulai deg-degan. Ardika, kamu nggak berbohong, kan? Mereka benar-benar memberikan diskon dari 40 juta ke 10 juta untuk kita. Desi merangkul lengan Ardika dan ragu apakah mau masuk atau tidak. Desi tidak ingin dipermalukan lagi. Tenang saja, Bu. Mereka sudah setuju, kita hanya perlu masuk dan memesan tempatnya, jawab Ardika dengan percaya diri. Setelah merasa lebih tenang, Desi pun bersiap untuk masuk ke dalam hotel. Si Desi, kenapa datang lagi sore ini? Tadi pagi aku sudah bilang, kan? Kalau nggak punya uang, jangan datang ke tempat mahal seperti ini. Nggak ada gunanya juga. Pada saat ini, beberapa orang tiba-tiba berjalan keluar. Orang yang berbicara adalah wanita parubaya yang tampak seumuran dengan Desi. Dia berpakaian seperti wanita kaya dan memakai kacamata. Penampilan luarnya menunjukkan bahwa wanita itu memiliki kelas budaya yang tinggi. Sayangnya, ucapannya langsung menunjukkan sifat aslinya yang jahat. Dia bernama Novi Ayuni, mantan rekan kerja Desi. Di sampingnya ada suami, anak perempuan, menantu dan beberapa saudara serta teman lainnya. Novi, siapa bilang aku nggak punya uang? Kali ini, aku datang untuk memesan tempat. Ketika mengingat ucapan Ardika, Desi menjadi lebih percaya diri. Dia tidak lagi terdiam. Seperti tadi pagi, Novi hanya mendengus dingin. Kamu punya uang. Suamimu di kursi roda, kamu juga sudah dipecat dari rumah sakit dan menjadi ibu rumah tangga selama beberapa tahun. Sekarang, kamu hanya mengandalkan anak perempuanmu yang bekerja untuk menghidupi keluargamu. Jadi, nggak usah berbohong. Bab 53 Aku adalah Tuan Ardika. Sebelumnya, Novi melihat Desi berdiri di depan hotel dengan gugup dan tidak berani masuk. Jadi,
dia yakin kalau Desi hanya berpura-pura kaya. Novi memalingkan wajahnya dengan ekspresi bangga, kemudian berkata kepada menantunya, Raymond, masuk dan bayar depositnya. Nggak ada gunanya bertengkar dengan orang yang nggak berani masuk ke hotel seperti mereka. Cekak, di dunia ini, uang memang adalah segalanya. Baiklah, aku akan segera memesan tempatnya. Raymond tidak melihat Ardika atau Desi, tapi langsung masuk ke dalam hotel. Desi, kami masuk dulu. Novi berjalan masuk dengan sombong. Desi dibuat kesal oleh gaya Novi yang sombong itu. Dia pun menarik Ardika sambil berkata, menantu, ayo masuk dan pesan tempatnya. Kita pesan yang 40 juta. Baik, Ardika membawa Desi masuk ke dalam hotel. Di depannya, Novi dan keluarganya sudah memanggil pelayan hotel. Raymond berkata, tadi pagi kami sudah datang melihatnya, kami ingin memesan hall rezeki untuk besok. Hallnya masih belum dipesan, kan? Betul, Tuan Raymond. Besok hall rezeki masih kosong. Harga per meja 20 juta, minuman terpisah, ucap pelayan dengan sopan. Nggak perlu basa-basi, langsung bayar penuh di depan. Gesek kartunya. Raymond mengeluarkan satu kartu bank dengan sombong, pelayan hotel juga segera menggesek kartunya. Haha, menantuku memang hebat, 20 juta per meja, langsung dibayar tanpa ragu. Novi tampak sangat gembira. Dia berkata kepada anaknya, Yunita Piero, Yunita, kamu benar-benar menemukan suami yang baik. Hehe, memangnya anak Desi bisa menemukan menantu seperti Raymond. Bu, kenapa kamu membandingkan mereka? Kamu nggak tahu, kan? Suaminya itu adalah seorang idiot yang baru sembuh. Kalau nggak salah, namanya Ardika. Seluruh orang kota Banyuli juga tahu. Yunita memiliki sifat yang sama seperti ibunya. Dia juga berkata dengan hina, jangankan menghasilkan uang, mereka sekeluarga malah harus menghidupi menantunya itu. Dia nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan Raymond. Hah, ada hal seperti itu. Novi semakin senang. Saat ini, dia melihat Desi mengikuti mereka masuk dari belakang. Seketika, dia kembali menyindir Desi lagi. Desi, kenapa kalian ikut masuk? Kalian ingin melihat ruangan 20 juta per meja semewah apa ya? 20 juta per meja, kamu masih berani pamer. Setelah mendengus dingin, Desi pun berkata kepada pelayan hotel, halo, aku mau reservasi Hall Utopia untuk besok. Yang harganya 40 juta per meja. Tadi pagi, Desi sudah melihatnya dan tahu bahwa Hall Utopia masih kosong. Novi sekeluarga pun tertegun. Desi ternyata mau memesan Hall Utopia dengan harga 40 juta per meja. Melihat ekspresi Desi yang percaya diri, mereka juga tidak yakin benar atau tidak. Pada saat ini, pelayan hotel berkata, maaf Bu, Hall Utopia sudah dipesan oleh Tuan Ardika besok. Di papan pengumuman sudah tertulis, Anda bisa memesan untuk lusa. Hall Utopia sudah dipesan. Desi terkejut. Ketika dia masuk, dia tidak sempat melihat papan pengumuman. Novi pun tertawa. Haha Desi, aku masih penasaran kenapa kamu bisa jadi kaya. Ternyata Hall Utopia sudah dipesan, makanya kamu berkata seperti itu, kan? Kamu ingin berlagak punya uang, tapi sebenarnya masih miskin. Jadi, kamu menggunakan cara bodoh seperti ini. Di Hotel Puritama, hanya Hall Utopia yang punya meja seharga 40 juta. Kalau sudah dipesan, ya pasti nggak ada lagi. Dengan begitu, kamu nggak usah buktikan kepada kami lagi. Tujuanmu pun sudah tercapai. Raymond, Yunita dan yang lain juga ikut tertawa. Benar-benar konyol. Untuk seorang wanita parubaya, dia malah melakukan sesuatu yang begitu konyol. Ekspresi Desi langsung berubah menjadi jelek karena merasa malu. Pada saat ini, Ardika berjalan ke hadapan pelayan itu. Aku adalah Tuan Ardika yang kamu sebut. Ucapan itu menarik perhatian Novi. Sekeluarga, bab 54 menamparkan Raymond. Meskipun mereka tahu Ardika ada di samping Desi, mereka sama sekali tidak menganggapnya. Melihat Ardika bilang kalau dirinya yang memesan Hall Utopia, Novi langsung mendengus dingin. Desi, siapa ini? Jangan-jangan dia sama seperti kamu, suka berlagak kaya, ya. Melihat ekspresi Desi sebelumnya, sepertinya tidak tahu kalau Ardika yang memesan Hall Utopia. Jadi, Novi mengira kalau Ardika berpura-pura menjadi pemesannya. Ketika mendengar ucapan Ardika, Desi baru sadar kalau Tuan Ardika itu adalah menantunya sendiri. Dia adalah menantuku, Ardika Mahasura. Sambil merangkul Ardika, Desi menatap Novi dengan bangga.
Apa hebatnya Raymond? Dia hanya sanggup memesan hall rezeki seharga 20 juta satu meja. Dibandingkan dengan Ardika, selain kenal dengan bos Hotel Puritama, bos itu juga berutang budi pada Ardika. Hall Utopia seharga 40 juta per meja, langsung didiskon hingga 10 juta. Ini yang namanya koneksi. Ardika, dia adalah Ardika. Siapa sangka, ekspresi Novi dan keluarganya langsung menjadi aneh. Mereka sudah mendengar cerita dari Yunita. Anaknya Desi menikah dengan seorang idiot. Desi, ini menantumu yang baru keluar dari rumah sakit jiwa, kan? Kamu bilang dia punya uang untuk memesan Hall Utopia, kenapa aku nggak percaya? Novi tertawa, ekspresi Desi langsung berubah. Ternyata mantan rekan kerja yang sudah lama tidak berhubungan juga tahu hal itu. Saat ini, Raymond juga menoleh ke arah Ardika dengan tatapan iri. Raymond tahu lebih banyak dari keluarga ibu mertuanya. Dia mendengar kalau Luna merupakan wanita cantik di dunia bisnis kota Banyuli hari ini. Dia juga diangkat menjadi wakil manajer umum grup Agung Makmur. Wanita yang begitu hebat malah menikah dengan pecundang seperti Ardika. Benar-benar sangat disayangkan. Ketika melihat Yunita, meskipun tampil cantik ketika berdandan, dia adalah wanita yang jahat. Rasa cemburu tiba-tiba membakar hati Raymond. Raymond pun berkata dengan hina, "Bibi Desi, aku mendengar kalau menantu idiot ini nggak bisa menghidupi diri sendiri dan harus mengandalkan keluarga kalian. Aku sarankan lebih baik segera suruh dia bercerai dengan anak." Plak, sebelum Raymond selesai bicara, wajahnya tiba-tiba ditampar. Tamparan itu membuat Raymond terpental dan giginya juga copot beberapa. Tentu saja Ardika yang menyerangnya. Awalnya, Ardika tidak peduli dengan sindiran dari Novi dan keluarganya lagi pula, dia pasti akan membuat Desi bisa pamer di depan mereka. Namun, Raymond malah menyuruh dia bercerai dengan Luna benar-benar cari mati. "Raymond, kamu nggak apa-apa." Yunita langsung berlari ke arah Raymond dan membantunya berdiri. Setelah memuntahkan darah di mulutnya, Raymond pun memelototi Ardika sambil berkata, "Pecundang, beraninya kamu memukulku. Mulutmu itu pantas ditampar," kata Ardika dengan nada dingin. Ardika juga tidak menatapnya sama sekali. Novi tidak menyangka kalau Ardika masih berani melawan. Dia langsung berteriak, "Tolong, si idiot ini memukul menantuku. Menantuku baru saja memesan ruangan di hotel kalian, cepat usir idiot ini." "Betul, usir juga ibu mertuanya." Yunita dan yang lain ikut berteriak. Mereka ingin pelayan Hotel Puritama mengusir Ardika dan Desi, supaya bisa dipermalukan. "Tuan, kamu baru saja memukul klien Hotel Puritama, silakan pergi. Kalau enggak, kami akan lapor polisi," ucap pelayan hotel dengan nada dingin. "Aku juga klien kalian, yang akan memesan Hall Utopia," jawab Ardika. Haha, seorang pecundang yang nggak bisa menghidupi diri sendiri, masih saja mengaku memesan Hall Utopia. "Jangan bercanda, sudah ketahuan masih saja keras kepala. Kenapa sifatmu sama seperti ibu mertuamu?" Novi dan yang lain kembali menyindirnya. Raymond mengayunkan tangannya kepada pelayan hotel, lalu berkata, "Cepat usir dia. Aku tahu Hotel Puritama adalah bisnis milik keluarga Rimex. Kalau si idiot ini terus mengacau dan mengganggu bisnis kalian, kamu juga tahu akibatnya, kan? Ardika, ayo pergi." Mendengar bahwa Hotel Puritama adalah milik keluarga Rimex, Desi langsung pucat karena ketakutan. Dia segera menarik Ardika untuk pergi. Keluarga Rimex adalah keluarga kelas atas, Desi tidak berani menyinggung mereka. "Bu, tenang saja, nggak ada yang bisa mengusir kita," kata Ardika sambil menggelengkan kepalanya. "Apanya keluarga Rimex?" Ardika sama sekali tidak peduli. Ucapan Raymond membuat ekspresi pelayan hotel juga berubah. Pelayan hotel itu segera memanggil satpam lewat walkie-talkie. Tak lama kemudian, beberapa satpam sudah berlari kemari. "Cepat keluar, mereka sudah mengerumuni Desi dan Ardika." Desi tampak putus asa. Habislah, kali ini dia harus dipermalukan lagi. Kalau tahu begini, dia tidak seharusnya percaya pada Ardika. "Hentikan!" Pada saat ini, suara teriakan terdengar dari luar. Beberapa orang juga ikut berlari mendekat. Bab 55. Terjadi sesuatu pada Luna. "Pak Yono." Pelayan hotel itu langsung membungkukkan badannya kepada pria parubaya yang berada di depan. Dia adalah manajer umum Hotel Puritama. Yono mengiyakan, kemudian berlari ke depan Ardika sambil bertanya dengan hormat, "Dengan Tuan Ardika?" "Ardika Mahasura." "Bam!" Pelayan hotel itu tercengang. Novi dan keluarganya juga tercengang. Desi juga ikut tercengang.
Manajer umum Hotel Puritama sedang membungkuk ke arah Ardika. Kali ini, mereka tidak salah dengar. Yono memanggil nama Ardika dengan lengkap. Jadi, dia benar-benar Tuan Ardika yang memesan Hall Utopia. Ya, aku. Ardika mengangguk. Yono langsung berkeringat dingin. Orang penting seperti ini datang ke hotel untuk reservasi, tetapi hampir saja dianggap idiot dan diusir. Yono buru-buru minta maaf. Maaf, Tuan Ardika, ini kesalahan hotel kami. Aku akan menghukum pelayan hotel kami. Ketika mendengarnya, pelayan hotel itu langsung ketakutan sampai pucat. Lalu, Novi dan keluarganya juga membelalakan kedua matanya. Mereka tidak menyangka bahwa selain memesan Hall Utopia seharga 40 juta satu meja, manajer umum hotel juga bersikap hormat kepada Ardika. Ini bukan masalah uang saya. Ardika malas memperbesar masalahnya, dia pun berkata, kami akan menggunakan Hall Utopia besok dan juga butuh penampilan musiknya. Tuan Ardika, Anda tenang saja. Hotel kami akan mengaturnya, jawab Yono dengan cepat. Ardika melihat ke arah Desi. Namun, pada saat ini, ponsel di sakunya tiba-tiba berdering. Ketika Ardika melihat layar ponselnya, ekspresinya sedikit berubah. Ternyata prajurit yang bertugas untuk melindungi Luna meneleponnya. Pasti terjadi sesuatu. Bu, aku pergi ke tempat Luna dulu. Kalau kamu butuh sesuatu, suruh Pak Yono yang mengaturnya. Aku akan menyuruhnya untuk membawamu pulang dengan mobil. Ketika mendengar sesuatu terjadi dengan anak perempuannya, Desi segera berkata, jangan pedulikan aku, cepat pergi. Ada apa? Tanya Ardika sambil berjalan keluar. Tuan, Nona Luna bertengkar dengan karyawannya dan tampak kesusahan, kami juga nggak bisa membantunya. Jadi terpaksa melaporkannya kepada Anda. Mendengar kondisi yang diceritakan oleh prajurit itu, Ardika pun menghela napas lega. Sepertinya, Luna tidak berada dalam bahaya. Namun, Ardika harus segera pergi ke sana. Lagi pula, urusan Desi sudah diatur dengan baik. Ardika segera membawa mobil ke kompleks Prime Melati. Pada saat yang sama, dia juga menelepon Jessica. Novi, menurutmu, menantuku yang lebih hebat atau menantumu? Di dalam hotel, Desi tampak sangat gembira ketika melihat Novi yang cemburu. Ardika memang tidak berbohong padanya. Dia ternyata kenal dengan pemilik Hotel Puritama. Hal ini membuat Desi bisa pamer di depan Novi dan keluarganya. Apa yang kamu banggakan? Desi, meskipun menantumu hebat, dia juga seorang tukang pukul. Hati-hati anakmu mengalami kekerasan rumah tangga. Ekspresi Novi tampak masam, ucapannya juga dipenuhi oleh sindiran. Kamu berani mengutukku? Ardika tidak gila. Desi sangat marah. Dia pun melihat ke arah Yono dan berkata dengan kesal, Pak Yono, usir keluarga ini dari Hotel Puritama. Baik, setelah mendengar Yono mengiyakan tanpa ragu, ekspresi Novi dan keluarganya langsung dipenuhi keputusasaan. Sebelumnya, mereka yang ingin mengusir Ardika dan Desi dari Hotel Puritama. Siapa sangka mereka langsung terkena karma. Ketika Yono akan memberi perintah kepada Satpam, seorang pelayan hotel berlari kemari. Pak Yono, Tuan Muda Peter memanggilmu. Peter, Yono terkejut dan berpikir kenapa Tuan Muda itu datang. Yono bekerja untuk keluarga Remax, jadi dia tidak berani menunda. Dia juga tidak punya waktu untuk mengusir orang. Nyonya Desi, mohon tunggu sebentar. Aku ada urusan lain, sebentar aku akan datang untuk membahas detail acara besok. Selesai berbicara, dia segera berlari pergi dan datang ke sebuah ruangan besar. Selain Peter, di dalam ruangan itu juga ada beberapa anak orang kaya yang pergi menemani Peter untuk menyatakan cinta. Mereka sedang makan dan minum dengan ceria. Ketika meninggalkan grup Agung Makmur, mereka datang ke sini untuk makan siang. Tuan Muda Peter, Yono berjalan mendekat dengan hormat. Peter melirik ke arahnya dan berkata, Hall Utopia direservasi oleh pria yang bernama Ardika.